Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, persoalan sogok menyogok, suap menyuap, korupsi, pemerasan memang harus kita akui sudah mendarah daging di negara kita ini sekarang ini. Apa buktinya? Heboh malah sekarang ini mahasiswa yang melakukan demo disogok. Mereka mahasiswa juga disogok oleh oknum tertentu. Ini sudah diakui oleh Ketua BEM Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Abdi Maludin, yang mengakui menerima uang dari oknum tertentu 20 juta rupiah. Uang itu untuk mengubah titik demo mereka. Dengan mereka diberi uang 20 juta, diminta oleh pemberi uang ini agar demo jangan dilakukan di Istana Negara. Tetapi geser, pindahkan lokasi demo atau titik demo ke DPR, MPR, atau DPD. Mengawali pertemuan kita ini, saya akan bacakan sebuah berita dari Tempo. Tempo menurunkan berita di bawah judul duit suap 20 juta rupiah ke BEM UBK dari polisi. Berita ini tanggal 23 Juni 2026. Wakil Rektor 3 Universitas Bung Karno, Daniel Panda, menuturkan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UBK menerima uang suap yang diberikan kepada alumnus Fakultas Hukum UBK dengan cara diserahkan melalui aparat kepolisian. Uang suap tersebut, dia mengatakan, diberikan alumnus kepada pengurus BEM, khususnya Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi, yang berencana menggelar demonstrasi bertajuk Tata Ulang Indonesia pada Senin 15 Juni pekan lalu. Pengakuan Ketua BEM FH UBK, Saudara Abdi, mengaku menerima uang sebesar 20 juta rupiah dari senior yang diserahkan melalui aparat kepolisian, kata Daniel, di kampus UBK, Jakarta Pusat pada Selasa 23 Juni 2026. Dia melanjutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Rektorat kepada Ketua BEM FH UBK Muhammad Abdi Maludin, yang bersangkutan mengaku menerima uang suap tersebut pada dini hari menjelang demonstrasi. BEM UBK, kata dia, diminta oleh alumnus FH untuk tidak melakukan demonstrasi di kawasan Istana Negara. Sebagai imbalan, alumnus akan memberikan uang sebesar 20 juta rupiah apabila BEM UBK berkenan memindahkan lokasi demonstrasi ke depan kompleks DPR, MPR, dan DPD. Saran itu ditolak BEM yang tetap berdemonstrasi ke arah istana. Namun, uang tersebut tetap diterima oleh mereka, ujar Daniel. Sebelumnya, potongan rekaman video yang menampilkan pengakuan Ketua BEM FH UBK Muhammad Abdi Maludin menerima suap dalam demonstrasi bertajuk Tata Ulang Indonesia mencuat di media sosial. Uang itu, dia melanjutkan, telah digunakan untuk keperluan pribadi serta didistribusikan kepada alumnus UBK, jajaran pengurus BEM FH UBK, serta pengurus BEM FE UBK. 2,5 juta ke dua alumnus, 2 juta rupiah ke wakil saya, 2 juta ke Mubarak, dan 2 juta ke BEM FE UBK, ujar dia. Adapun dalam demonstrasi Tata Ulang Indonesia, BEM UBK menerima ajakan mediasi tertutup dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Mediasi itu dihelat di Istana Wakil Presiden dengan menghadirkan 15 perwakilan mahasiswa UBK. Mediasi yang berlangsung sekitar 60 menit itu salah satunya membahas polemik proyek MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
Pak Wapres mencatat poin-poin tuntutan kami, di antaranya evaluasi dan perbaikan segala bentuk yang janggal di negara hari ini, seperti makan bergizi gratis MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, kata Abdi setelah mediasi di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat Senin 15 Juni 2026. Abdi juga menegaskan ultimatum kepada Gibran apabila tak memenuhi tuntutan mahasiswa. Ia mengatakan BEM UBK akan kembali menggelar demonstrasi berjilid-jilid apabila dalam 5x24 jam tuntutan mereka tak diakomodasi. Jadi inilah gambarnya sahabat BN yang terjadi tentang sogok menyogok, suap menyuap ini. Seputaran masalah demo ini sekarang ini, sogok suap atau pemberian uang ini, kalau kita lihat pemberitaan di media massa atau media sosial dan pemberitaan televisi, waduh, bukan hanya ini saja. Ada demo tentang mendukung MBG. Informasinya mengatakan ada di sana penyuapan, ada disogok peserta demo itu 100.000, 200.000, mereka yang mengakui. Waduh, ini tentu lagi-lagi mencerminkan betapa di negara kita ini sekarang ini soal suap sogok, korupsi, pemerasan dan lain sebagainya ini betul-betul sangat-sangat memprihatinkan kita. Sangat memprihatinkan kita. Dan tentu wajar kalau begini, wajar. Wajar dalam artian negatif. Seorang Dadan Hindayana yang kepala Badan Gizi Nasional melakukan dugaan korupsi yang mencapai 1 miliar satu hari. Uang untuk dibelikan kepada makanan untuk anak-anak sekolah, untuk ibu-ibu hamil, supaya meningkat gizinya, supaya tidak stunting, dikorup. Dan korupsinya bukan main, 1 miliar satu hari, diperjualbelikan titik dapur, MBG, di markup pembelian motor, kaos kaki malah dikorup juga. Waduh, sahabat BN, ini benar-benar persoalan ini benar-benar telah menjadi penyakit kronis di negara kita ini. Penyakit kronis. Kapan negara kita ini akan berubah kalau begini? Kapan? Dan kita masih bersyukur. Mahasiswa kita seperti yang disampaikan oleh Ketua BEM UI, ya Talataf Mashum Imam, beserta wakilnya Fatimah Zahra yang sangat kritis dan cerdas itu, yang disampaikan mantan Ketua BEM Gajah Mada, Tio Ardianto, dan banyak lagi yang lain. Kalang mahasiswa, mereka tegar menyuarakan suara rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat. Kadang-kadang terkena pentungan, kadang-kadang terkena pukulan, kadang-kadang sampai berdarah. Mereka berjuang di jalanan, melakukan demo. Mereka berjalan dengan hati nurani mereka, tanpa disogok, tanpa diberi uang, tanpa dikendalikan. Yang mengendalikan mereka hanya hati nurani mereka yang didasari oleh kajian mereka bersama para pakar tentang kondisi negara sekarang ini. Tentang korupsi yang merajalela, tentang harga bahan kebutuhan pokok yang tinggi, tentang nilai rupiah yang jatuh, tentang harga BBM Pertamax yang naik. Mereka berdasarkan fakta memperjuangkan rakyat. Kita bersyukur masih ada mahasiswa ini. Kita bersyukur. Dan kita melihat selama ini perjuangan mereka ini tanpa pamrih. Begitu nanti negara telah bisa duduk pada porsi yang sebenarnya, setelah
mereka melihat kondisi baik, setelah mereka melihat suara mereka didengarkan dan dijadikan bahan implementasi ke tengah-tengah masyarakat oleh pemerintah, mereka kembali ke kampus. Mereka tidak minta kedudukan, tidak minta jabatan. Bahkan para aktivis ini kalau dia telah tamat kuliah, tidak mau jadi pegawai negeri. Banyak kita melihat tidak mau jadi pegawai negeri. Walaupun ada juga di antara mantan aktivis ini yang akhirnya mereka juga berbalik melawan para aktivis yang sedang demo ini, yang dulu mereka menjadi aktivis. Tetapi itu tidak banyak. Yang banyak kita lihat mereka ini begitu tamat kuliah mereka tidak mau jadi pegawai negeri. Mereka mandiri menjadi pengusaha mereka. Kembali kita bicara sedikit tentang suap sogok untuk mahasiswa atau untuk pendemo itu tadi. Kita melihat Presiden mengatakan dia sudah ada punya data tentang pemberi uang, katakanlah yang menyuap. Mudah-mudahan saja nanti beliau ungkapkan ke publik siapa pemberi uang itu, sehingga tahu kita semua. Tapi sebelum kita ketahui, baik dari Presiden atau sebelum kita ketahui nama identitas orangnya, saya menyarankan kepada pemirsa semua, kepada kita semua, mari kita beri saja orang itu namanya, atau orang pemberi suap itu namanya OTK. Orang tak dikenal. Karena kita memang belum mengenal identitasnya. Jabatannya apa. Hanya oknum. Tapi tidak tahu siapa namanya, pangkatnya apa, kalau dia aparat, jabatannya apa, dan lain sebagainya. Makanya kita beri saja nama dia OTK. Sahabat BN, perlu ini menjadi bahan renungan kita. Bagaimana negara kita ini kalau begini saja ke depan? Penegakan hukumnya amburadul, demokrasinya ambruk, korupsi merajalela, pengangguran berjadi-jadi, PHK semakin tak terkendali. Sahabat BN, semoga ini menjadi renungan kita bersama. Jadi renungan kita bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.